tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Berharap semuanya dalam kondisi sehat, diberi kekuatan, kesentosaan oleh Tuhan sendiri. Kembali kita akan bersama-sama mengadakan persekutuan doa pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia yang tercurah dalam kehidupan kami di sepanjang hidup ini. Pagi hari ini saat Engkau membangunkan kami boleh menerima kekuatan yang dari Tuhan, untuk kami boleh mengawali hari pemberian Tuhan yang baru ini dengan baik. Kudus dan layakkan semuanya terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bahkan kami hendak mendasari kehidupan kami pagi hari ini dengan firman Tuhan.
Kami hendak bersama membaca, kami hendak bersama belajar, dan biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami memahami, menyimpan, dan bahkan melakukan setiap perkara dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang tersampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Menyadari akan keterbatasan hidup kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita hendak bersama belajar dari Mazmur 9, ayatnya yang ke-18 sampai 21. Mazmur 9 ayat atau bait yang ke-18 sampai 21. Demikian. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita hendak belajar bersama tentang hakim yang adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengingat berapa puluh tahun yang lalu, atau bahkan kalau anak-anak kita mengingat lagu sekolah minggu yang demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Tentu kita ingat semuanya. Ya ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari lagu ini kita hendak dan diajak bersama untuk memahami bahwa di dalam kehidupan kita hanya ada dua macam, dua pilihan, dua keadaan. Walau tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak varian di dalamnya. Kalau di dalam lagu ini kita diajak untuk melihat bahwa di dunia ini ada dua jalan loh, yang lebar dan sempit, tidak ada yang lain. Yang satu jiwamu mati, yang satu Tuhan berkati. Yang satu lebar, yang satu sempit. Hanya ada dua. Walau sebenarnya kalau kita mengamati situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak mesti dua, tetapi ada varian-varian yang lain. Lebar itu, lebar yang seperti apa? Selebar apa? Apakah yang lebar itu ada polisi tidurnya, ataukah biasa-biasa saja? Lalu yang sempit, seberapa sempitnya, seberapa panjangnya? Bahkan kalau kita mengingat, tidak hanya sebenarnya di dalam dunia ini ada orang kaya dan miskin. Tentu ada varian-variannya, seberapa dia kaya, seberapa dia miskin. Seberapa dia fasik, seberapa dia dekat dengan Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pilihan ternyata menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan kita. Sebagaimana lagu tadi dikatakan yang lebar api. Karena kadangkala kita tidak bisa mengendalikan diri. Contohnya saja jalan tol misalnya. Bagaimana orang berkendara di jalan tol? Mereka tidak mengerti bahwa di jalan tol yang lebar itu, yang mungkin sepi itu, ada banyak tantangan yang bisa mengakibatkan maut. Tetapi coba, kalau kita melihat situasi, kondisi jalan yang sempit,
3 meter misalnya lebarnya, walaupun panjang. Dan kalau di sana ada banyak lubang-lubang, tentu kita sangat-sangat berhati-hati. Kita tidak akan gerusa-gerusu menjalankan motor atau mobil kita. Sehingga konsekuensinya ketika kita berhati-hati, kita selamat. Tetapi barang siapa yang tidak berhati-hati tentu mengalami celaka. Tetapi apakah iya ketika kita berjalan di jalan yang lebar lalu memang benar-benar kita mengalami kesengsaraan? Tidak juga. Ataukah ketika kita melalui jalan yang sempit lalu akhirnya kita juga mengalami kebaikan? Belum tentu juga. Tinggal bagaimana kita menyikapi semuanya itu dengan baik dalam kehidupan ini tentu saja. Yang jelas bahwa ada konsekuensi-konsekuensi ketika pilihan itu kita terima. Demikian pun apa yang dituangkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 9. Ini mazmurnya Mutlaben, Mazmur Daud. Begitu lagunya Mutlaben, tetapi mazmurnya Mazmur Daud. Yang juga mengungkapkan ada 2 hal, 2 pilihan bagi kehidupan manusia. Yang satu, manusia yang fasik. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Tuhan. Fasik di sini diandaikan orang-orang yang melupakan Tuhan, bangsa-bangsa yang melupakan Tuhan, bangsa-bangsa yang tidak mengindahkan titah Tuhan. Maka konsekuensi dari orang yang fasik ini adalah kembali ke dunia orang mati. Dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Dia akan terus mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Karena jalan yang dia tempuh adalah jalan yang tidak benar. Jalan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di sana tentu diperlihatkan juga sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang yang sengsara. Kalau demikian, apakah kita juga mengatakan bahwa orang yang miskin dan orang yang sengsara itu menjalani hari-hari panjangnya dengan tidak baik? Sebentar, saudara. Kadangkala kita melihat bahwa orang-orang fasiklah yang berhasil dalam menjalani hidupnya. Orang-orang yang curang, orang-orang yang suka menggunakan kesempatan di dalam kesempitan, orang-orang yang memiliki jabatan dan menggunakan jabatannya secara tidak baik dan tidak benar. Kadang kita melihat orang-orang yang seperti ini sukses kehidupannya. Sebagai contoh, koruptor misalnya. Mereka mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan lalu akhirnya dia menjadi kaya. Dan walaupun dia ditangkap oleh polisi lalu diproses di pengadilan, toh akhirnya dia dipenjara di kelas yang cukup baik misalnya. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya diperlakukan seperti itu. Boleh membawa TV, boleh membawa spring bed, boleh dipasang AC di selnya misalnya saja. Dan kadang orang-orang yang sudah korupsi ini lalu dibebaskan karena mungkin tidak ada bukti yang bisa menjeratnya. Dan kadang kita melihat yang seperti itu, kita meri, kita iri, kita merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Padahal di balik itu, di samping itu, ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang sengsara, yang seolah-olah dilupakan oleh Tuhan. Orang yang sengsara ini lalu hilang pengharapan. Tetapi kita perlu mengingat bahwa di bagian-bagian ayat terakhir 20
Misalnya, bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan. Ada permohonan dari pemazmur bahwa orang-orang yang miskin tidak seterusnya dilupakan. Orang-orang yang sengsara akhirnya akan ada pengharapan di dalam kehidupannya, asal mereka takut akan Tuhan. Ada pernyataan itu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Takut akan Tuhan menjadi bagian yang utama dalam kehidupan kita. Dan nampaknya saudara, kalau kita mau memperhatikan beberapa tayangan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, teladan bagi kita, bagaimana orang-orang yang miskin, orang-orang yang sengsara, tetapi dia tetap bertahan, dia tetap menjalani kehidupannya dengan semangat, dia menjalani hari-harinya tanpa sungut-sungut, dia tetap melangkah dengan tegap dan maju. Pada akhirnya dia menjadi besar, dia menjadi hebat, dia menjadi orang yang ternama. Tidak sedikit saudara. Asal semuanya itu dilakukan berdasar takut akan Tuhan. Tuhan yang menjadi andalan di dalam kehidupannya. Dan ingatlah bahwa Tuhan pasti menjadi hakim yang adil atas kehidupan ini. Orang-orang yang curang hebat pada awal mulanya, tetapi toh pada akhirnya kita tidak bisa mengatakan seberapa panjang waktu yang harus dijalani, lalu orang itu menjadi terjatuh, terjerembab. Tidak juga bisa dikatakan bahwa orang yang miskin selalu miskin, orang yang sengsara selalu sengsara kehidupannya. Tidak. Ketika di awal mereka miskin, mereka sengsara dan menjalani hari-harinya dengan baik, terus berharap akan kasih sayang Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan, tidak pernah lelah untuk berdoa. Percayalah bahwa ada perubahan yang besar terjadi dalam kehidupannya. Kembali, bukan kuantitas lamanya waktu, tetapi bagaimana kualitas waktu yang diberikan Tuhan untuk kita terus berharap akan kasih sayang Tuhan. Pada akhirnya, sebab bukan untuk seterusnya, orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Awal mula buruk mungkin menurut pandangan manusia, tetapi percayalah bahwa upaya baik, semangat juang yang tinggi yang dilakukan akan menghasilkan sesuatu yang bermakna dan berarti dalam kehidupan mereka. Demikian pula dengan keadaan kehidupan kita, saudara. Ayo kita terus semangat menjalani hari-hari panjang kita dengan berbagai macam keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menganggap mungkin hari-hari kita ini kelam, gelap, tanpa pengharapan. Tetapi ayo terus kita berharap Bapak yang kita jalani benar di hadapan Tuhan pasti menghasilkan sesuatu yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati langkah-langkah kita, memberkati perjuangan kita, memberkati tetes air mata kita. Sehingga pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Percayalah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan bersama datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau ingatkan kami bagaimana kami harus menjalani hari-hari kami dengan baik di hadapan Tuhan.
Seringkali kami melihat bahwa kebahagiaan itu tidak berpihak pada kami. Tetapi apakah itu yang terjadi, Tuhan? Engkau menjadi hakim yang adil dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat yang tepat, yang indah, yang telah Engkau tentukan, semuanya bisa berubah. Kebaikan, berkat-berkat yang indah itu mampir di dalam kehidupan kami, tinggal diam dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sertai setiap perjuangan kami, sertai setiap langkah hidup kami, sertai keluh kami. Jawab apa yang menjadi beban kami ya Tuhan. Engkau yang akan menjadikan kami ringan melangkahkan kaki. Engkau yang akan menjadikan kami tegap untuk menatap masa depan sesulit apapun itu. Karena di depan sana Engkau menyediakan bagi kami berkat-berkat yang lebih indah lagi. Bapa di dalam surga, kalau saat ini kami boleh mengingat banyak saudara kami yang sakit, yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan hasil terakhir yang terbaik atas kondisi saudara-saudara kami. Engkau memberikan kebahagiaan melalui kesembuhan yang boleh mereka terima. Terlebih saudara-saudara kami yang masih terpapar COVID-19, terkonfirmasi. Tuhan, Engkau menyayangi mereka. Engkau juga menjadikan mereka tetap tekun di dalam permohonan, tetap terus berharap tanpa lelah dan henti. Kami mempercayakan setiap tetes air mata ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ikut serta mendukung, ikut serta mengupayakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, bahkan mereka mendampinginya dengan setia. Saat ini pun kami berdoa untuk penyelenggaraan pemberian vaksin COVID-19. Engkau pun menyertainya. Engkau pun akan memberikan kesuksesan bagi bangsa ini untuk memberikan vaksin kepada setiap warganya dalam kondisi-kondisi tertentu. Engkau sendiri yang akan melawat kehidupan kami sehingga kami boleh sehat pada akhirnya. Bapa di dalam surga, keberadaan kehidupan gereja-gereja milik Tuhan, senantiasa kami mohonkan berkat dari Tuhan, sehingga upaya baik yang kami lakukan untuk terus menceritakan kebaikan Tuhan boleh kami laksanakan dengan sebaik mungkin dalam kondisi apapun juga. Kehidupan pemerintahan bangsa kami pun senantiasa kami serahkan ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Terlebih saat kami tinggal diam di Kabupaten Purbalingga ini, Tuhan juga akan terus melawat kehidupan pemerintahan kami. Tuhan menyertainya, Tuhan memberikan kesuksesan, sehingga pemimpin-pemimpin kami di Kabupaten Purbalingga boleh menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah perhimpunan kami mohon berkat-Mu secara pribadi untuk kehidupan kami. Tolong ya Tuhan, dengar yang menjadi permohonan kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah setiap dosa pelanggaran kekurangan kami Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selesai sudah persekutuan kita pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita terus semangat, kita terus berjuang
Jangan lelah untuk berharap dan berdoa. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa engkau berjalan, kepada siapa engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.